Melalui kisah ini, kita akan banyak belajar tentang keutamaan bersyukur. Karena pada nyatanya, di dalam setiap kesulitan, selalu ada ribuan alasan untuk kita bisa tetap bersyukur. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Dan kisah pun bermula ketika setan yang iri atas kesuksesan Nabi Ayub naik ke langit untuk meminta izin kepada Allah agar bisa menggoda Nabi Ayub. Di dalam tafsirnya, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, setan atau iblis berkata, "Wahai Robku, berikanlah wewenang kepada saya untuk menguasai Nabi Ayub alaihissalam." Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman, "Aku perkenankan kamu untuk menguasai harta dan anaknya, tetapi aku tidak memperkenankan kamu untuk menguasai tubuhnya." Kemudian iblis bersama bala tentaranya pun turun. Dia pun berkata kepada mereka, "Sesungguhnya saya telah diberikan wewenang untuk menguasai Nabi Ayub alaihissalam." Setelah itu iblis pun mengutus satu golongan untuk pergi menuju kebun Nabi Ayub alaihissalam. Sementara golongan yang lain diperintahkannya untuk menuju untanya, dan ada juga satu golongan yang diperintahkannya untuk menuju kepada lembunya, sedangkan golongan yang lain diperintahkan untuk menuju kepada kambingnya. Kemudian iblis pun berkata, "Sesungguhnya hanya sifat sabar saja yang masih dapat melindungi dan mempertahankan dirinya dari pengaruh kalian. Maka berikanlah musibah kepadanya dari segala penjuru." Setan perusak kebun datang menjumpai Nabi Ayub alaihissalam dan berkata, "Wahai Ayub, tidakkah kamu melihat bahwa Tuhanmu telah mengirimkan api hingga membakar kebunmu?" Setan pencuri unta juga datang menjumpai Nabi Ayub dan berkata, "Wahai Ayub, tidakkah kamu melihat bahwa Tuhanmu telah mengirimkan penyamun yang membawa semua untamu?" Setan pencuri lembu juga datang menjumpai Nabi Ayub alaihissalam dan dia pun berkata, "Wahai Ayub, tidakkah kamu melihat bahwa Tuhanmu telah mengirimkan penyamun yang membawa semua lembumu?" Dan setan pencuri kambing juga datang menjumpai Nabi Ayub alaihissalam dan dia pun berkata, "Wahai Ayub, tidakkah kamu melihat bahwa Tuhanmu telah mengirimkan perampok yang membawa semua kambingmu?" Namun atas semua peristiwa yang terjadi, hanya satu kata yang keluar dari lisan Nabi Ayub, yaitu kalimat hamdalah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mengetahui bahwa setan sedang berusaha untuk merusak kehidupan Nabi Ayub, maka Nabi Ayub pun mengasingkan diri dari anak-anaknya agar anak-anaknya bisa selamat. Maka Nabi Ayub pun mengumpulkan mereka semua di rumah anaknya yang paling besar. Namun ketika mereka sedang makan dan minum, tiba-tiba angin berhembus dengan kencang dan dia pun menyapu pondasi tiang-tiang rumah. Mereka semua pun akhirnya tertimpa reruntuhan tersebut dan meninggal. Kemudian datanglah setan yang menjelma menjadi seorang anak laki-laki yang memakai anting-anting di kedua telinganya. Dia menjumpai Nabi Ayub alaihissalam dan berkata, "Wahai Ayub, tidakkah kamu melihat bahwa Tuhanmu mengumpulkan anak-anakmu di dalam rumah anakmu yang paling besar? Dan ketika mereka sedang makan dan minum, tiba-tiba angin berhembus dengan kencang dan dia menyapu pondasi tiang-tiang rumah dan melemparkannya kepada mereka. Andai saja kamu melihat mereka ketika darah mereka berlumuran dan bercampur dengan makanan dan minuman mereka." Kemudian Nabi Ayub alaihissalam pun berkata, "Pada hari ini kondisiku persis seperti ketika ibuku melahirkan aku." Kemudian dia pun berdiri lalu melaksanakan sholat dan tak henti-hentinya mengeluarkan kalimat syukur, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah." Mendengar itu, maka iblis pun meraung dengan suara yang sangat keras hingga seluruh penghuni langit dan bumi pun mendengarnya. Lalu iblis pun kembali mengetuk pintu langit dan berkata, "Ya Rob, sesungguhnya Ayub alaihissalam mampu bertahan dan menjaga dirinya. Maka berikanlah wewenang kepada saya untuk bisa menguasai dirinya, karena saya tidak akan mampu menguasainya tanpa kekuasaanmu ya Allah." Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman, "Aku memberikan wewenang kepadamu untuk menguasai tubuhnya, tetapi kamu tidak akan mampu menguasai hatinya." Maka iblis pun turun dan meniupkan sesuatu di bawah kedua kaki Nabi Ayub alaihissalam hingga membuatnya terluka mulai dari kedua kaki hingga ke ubun-ubunnya. Penyakitnya menyebar ke semua tubuhnya. Istri Nabi Ayub alaihissalam yang senantiasa tabah dan sabar bersamanya sangat mengkhawatirkan keadaan dirinya, hingga dia berkata, "Wahai Ayub,
Sesungguhnya Allah telah mengujimu dengan penyakit ganas dan kemiskinan, hingga saya harus menjual sanggul agar dapat membeli roti untukmu. Berdoalah meminta kesembuhan kepada Allah." Nabi Ayub alaihissalam pun berkata, "Celakalah kamu, kita merasakan kesenangan dan kecukupan selama 70 tahun. Maka bersabarlah hingga kesengsaraan dan kesulitan kita ini juga berlangsung selama 70 tahun." Ketika itu Nabi Ayub alaihissalam mengalami ujian berat tersebut selama 7 tahun. Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dari Yazid bin Maisaroh. Dia berkata, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ayub alaihissalam dengan kehancuran harta, anak-anak dan keluarga, serta tidak ada satupun barang berharga yang tersisa untuknya. Ketika itu Nabi Ayub berkata, "Aku memujimu ya Rob atas segala kebaikan yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Engkau telah menganugerahkan anak, harta, dan keluarga kepadaku hingga relung-relung hatiku terpenuhi dengan semua itu. Lalu kemudian Engkau mengambil semuanya dariku, dan Engkau bermaksud mengosongkan hatiku hingga tidak ada lagi penghalang antara aku denganmu." Melihat kesabaran, ketulusan Nabi Ayub serta lisan yang tak henti-hentinya bersyukur, maka Allah pun perintahkan malaikat, "Wahai para malaikat, berbarislah di langit. Jika hambaku Ayub menengadahkan tangannya untuk memohon, maka langsung berikan." Namun sayangnya tidak ada satu kalimat pun permintaan yang keluar dari lisan Nabi Ayub, kecuali hanyalah ucapan penuh syukur, "Alhamdulillah." Bahkan sampai saat itu Nabi Ayub belum juga mengangkat tangannya untuk berdoa, sampai malaikat yang sudah berbaris tidak tega melihatnya dan turun ke bumi untuk menghampiri Nabi Ayub alaihissalam. Malaikat pun berkata, "Wahai hamba Allah yang taat, mengapa engkau belum berdoa, padahal engkau sedang ditimpa banyak masalah?" Kemudian Nabi Ayub pun berkata, "Siapa yang kau maksud memiliki masalah? Aku tidak merasa sedang ditimpa masalah. Justru Tuhanku sedang bermesraan denganku. Apakah kamu kira aku beribadah untuk mendapatkan harta, jabatan, istri, anak-anak, dan lain-lain? Tidak. Aku beribadah kepada Allah semata-mata hanya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah," jawab Nabi Ayub alaihissalam penuh ketenangan. Kemudian malaikat pun berkata, "Wahai Ayub, sesungguhnya kami para malaikat telah berbaris di langit atas perintah Allah menanti doamu. Maka berdoalah," pinta malaikat. Akhirnya Nabi Ayub pun mengangkat tangannya dan mengucapkan doa setulus hati yang diabadikan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat ke-83. Dan ingatlah kisah Nabi Ayub ketika ia menyeru kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Itulah doa permintaan Nabi Ayub kepada Allah. Bahkan dalam doanya pun Nabi Ayub tidak meminta kesembuhan atau apapun. Nabi Ayub hanya menyatakan penderitanya saja sambil tetap memuji Allah. Padahal malaikat sudah berbaris bersiap untuk mengabulkan apapun permintaan Nabi Ayub atas izin Allah. Sambil terus memanjatkan rasa syukur dalam setiap kesulitan yang sedang dihadapinya, Nabi Ayub pun kembali memanjatkan doa. Dan Allah abadikan dalam Quran surat Shad ayat ke-41. "Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru kepada Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Maka Allah pun menjawab doanya. Allah berfirman, "Hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." Maka semenjak itu kondisi Nabi Ayub alaihissalam pun berubah membaik bahkan 2 kali lipat, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Quran surat Shad ayat ke-43. "Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat." Maka apapun masalah yang sedang dihadapi dan sebesar apapun penderitaan yang sedang dialami, mengeluh tidak akan pernah menjadi solusi. Justru hanya dengan bersyukurlah maka semua masalah dan segala penderitaan akan bisa teratasi. Bahkan Allah janjikan kebaikan 2 kali lipat. Wallahu a'lam bishawab.